hantu. Kali ini gue akan mengisahkan cerita hantu lainnya guys. Bila kalian menyukai channel ini, jangan cuma view doang dong. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya agar kalian tuh tidak ketinggalan cerita terbaru loh. Bila ada kritik atau saran, boleh banget untuk share komentar kalian di bawah ini, karena aspirasi kalian semua pasti gue baca dan akan menjadi perbaikan gue di video selanjutnya. Bila ada kesalahan nama, tempat, perkataan gue baik yang sengaja maupun tidak sengaja, gue mohon maaf ya guys. Tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena tujuan gue membuat channel ini agar membuat kalian terhibur. Bila ada hikmahnya boleh kalian ambil, yang baik boleh kalian ambil, yang jelek tinggalin aja guys. Semua perbuatan, sikap maupun perkataan yang jelek ditinggalkan aja guys, karena yang baik itu buat kita semua. Terima kasih ya guys, tetap terus dukung channel ini. Peace, love, and see you. Perkenalkan, namaku Doni Roosevelt. Aku mati gantung diri, seperti yang kalian lihat di leherku saat ini. Aku ingin membagikan kisah hidupku pada kalian. Inilah kisahku. Ayahku bernama William Roosevelt. Di Indonesia, ia ditugaskan menjaga wilayah di Pulau Jawa. Sebagai warga asli Belanda, ayahku hanya berstatus sebagai prajurit bayaran, yaitu penduduk yang menjadi relawan yang dibayar untuk bertugas. Dia sudah lama bertugas di Indonesia, jadi sudah mengerti bahasa Indonesia. Hari itu panasnya sangat terik, kemarau yang panjang tanpa turun hujan. Ayah berjaga di posnya tanpa istirahat dan kelelahan hebat. Sebagai relawan yang dibayar, ayah tidak diperlakukan sama dengan tentara resmi. Ia harus bekerja lebih berat dan seringkali tersiksa tanpa istirahat. Suatu ketika, ada kumpulan wanita membawa kendi yang berisi air dari sungai melewati daerah itu, termasuk ibuku, Ratmi. Ketika wanita lain sedang berjalan dan asik ngobrol dengan teman sesamanya, perhatian ibuku malah sebaliknya tertuju pada ayah yang sedang terduduk memegang senjatanya. Diam-diam, ibu meninggalkan rombongan lalu menghampiri ayah. "Permisi Tuan, maafkan kelancangan saya," kata ibu sambil melangkah perlahan mendekati ayah. "Apa maumu?" tanya ayah dengan tegas. Saya lepas dari sungai mengambil air. Saya ingin menawarkan minum," kata ibu dengan grogi di hadapan ayah. "Tidak perlu, cepat pergi," teriak ayah pada ibu. "Baiklah, saya akan meninggalkan kendi saya di sini. Saya tidak membutuhkannya lagi," kata ibu perlahan meninggalkan tempat itu. "Tunggu!" Ibu lalu berbalik melihat ayah yang sedang berdiri. Ayah berkata, "Negara saya sudah menjajah negaramu, membunuh wargamu, dan menyiksa hidupmu. Namun mengapa kamu masih saja ingin memberikan saya minum?" Ibu lalu menjawabnya dengan tegas, "Iya, saya tahu. Saya mengerti
dan saya paham akan hal itu. Namun, yang saya tahu hanya satu hal, bahwa sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan harus saling mengasihi sesamanya. Negara yang memang mengatur warganya, tapi yang mengatur saya untuk memilih dan berbuat apa adalah keputusan dari saya sendiri. Lalu, ayah menjawab, Akan tetapi, saya memilih untuk ikut ambil andil dalam penjajahan ini. Saya sudah sebagai orang yang salah. Namun mengapa kamu masih berbaik hati dengan saya? Lalu ibu menjawab, saya sudah memperhatikan kamu sejak lama. Setiap saya dan wanita lainnya melewati daerah ini, selepas kami mengambil air, namun kamu tidak pernah salah di mata saya. Kamu tidak seperti yang lain, tidak pernah menggoda wanita yang sedang mengambil air di sungai, maupun perbuatan kotor lainnya yang saya tahu. Saya yakin kamu sebenarnya orang yang baik. Namun mungkin saja kamu secara tidak sengaja memilih membela negaramu seperti sekarang ini. Baiklah, saya pamit. Lalu ayah menjawab dengan segera. Tunggu, saya tidak diizinkan untuk istirahat dan minum. Bisakah kamu memberikannya dengan tanganmu? Agar pakaian saya tidak basah karena air. Sebab bila saya diketahui beristirahat, apalagi untuk minum, saya akan kena hukuman. Lalu ibu tersenyum menghampiri ayah. Sebelum ibu memberikan air pada ayah, ibu memberikan isyarat bahwa air itu aman. Dengan cara ibu meminumnya dahulu dengan kedua tangannya, lalu dia mengambil air dengan tangannya lagi untuk diberikan pada ayah. Setelah itu, ibu pamit pulang dengan kendinya. Perhatian ibu pada ayah membuat hati ayah terbuka. Setelah peristiwa kemarin, terjadinyalah pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Mereka diam-diam menyempatkan diri untuk berbicara setiap ibu selepas mengambil air di sungai. Rasa penasaran ayah pada ibu dengan pemikirannya yang sangat berbeda daripada wanita lainnya membuat akhirnya ayah jatuh hati. Mereka berdua saling mengetahui perasaan masing-masing, namun mereka mengerti saat kondisi seperti itu tidak mungkin menjalani kasih. Suatu hari, Belanda mengalami kekalahan oleh Jepang. Ayah dan semua warga Belanda akan dinaikkan di atas kapal di pelabuhan Batavia. Saat sedang dalam barisan, ayah menengok ke kanan dan ke kiri, berharap bisa melihat wajah ibu sekali lagi. Tiba-tiba, wajah ayah terkena pantulan cahaya matahari. Iya, ibu berada di antara kerumunan orang pribumi yang sedang melihat kepergian Kompeni. Ibu memantulkan cahaya matahari melalui kaca yang ia bawa di tangan kanannya. Mereka pun akhirnya saling bertemu mata, lalu masing-masing memberikan isyarat untuk bertemu di tempat biasa. Ayah segera meninggalkan barisan membawa tasnya. Begitu pula ibu meninggalkan kerumunan di pelabuhan Batavia menuju ke tempat mereka akan bertemu nanti. Di tempat di mana mereka bertemu, ayah melihat ibu di sana, duduk di bebatuan besar di antara pepohonan. Saya selalu berdoa, bila memang Tuhan berkehendak, kita pasti akan bertemu kembali. Akhirnya, kesabaran saya membawa hasil. William, saya sangat merindukanmu.
Karena menahan rasa rindu yang begitu teramat dalam, akhirnya ibu meneteskan air mata di kedua pipinya. Ia sangat menahan tangisnya. Ratmi, saya mencintaimu. Menikahlah dengan saya. Saya akan tinggal di sini bersamamu. Lalu ibu mengangguk tanda ia setuju dan mereka pun akhirnya berpelukan. Beberapa tahun pun berlalu. Kami tinggal menjauhi dari keramaian di tengah hutan bersama dengan warga lainnya yang mengungsi menjauhi tentara Jepang saat itu. Yang tersisa dari ayah hanyalah senjatanya yang tinggal beberapa peluru saja. Ya, kami menghindari dari penjajahan Jepang dan bertahan hidup dari hasil panen berkebun kami. Kadang ayah memancing ikan dengan tombak bambu runcingnya. Kemanapun ayah pergi, ayah selalu membawa senjatanya untuk berjaga diri. Aku selalu ikut ayah dan diajarkan banyak hal, dari membaca, berhitung, menanam, mengambil ikan, sampai cara mempertahankan diri. Aku tahu, untuk aku yang masih kecil, semua hal itu terlalu berat bagiku, yang semestinya masih bisa bersantai dan lebih banyak main. Namun ayah selalu katakan padaku satu hal, kalau ayah tidak ada, nanti siapa yang akan menjaga ibu kalau bukan Doni sendiri? Kalimat itulah yang menjadikan aku anak yang pemberani dan juga mandiri. Suatu hari, aku dan ayah pamit sama ibu untuk mencari ikan di sungai. Ayah mencium kening ibu, dan kami pun melambaikan tangan melepas kepergian pada ibu. Ibu kembali melanjutkan berkebun di depan rumah. Hari itu tidak terpikirkan oleh kami bahwa perpisahan itu akan menjadi pertama dan terakhir. Saat kami kembali, bapak-bapak dari desa banyak menghampiri kami, mencari kami. Mereka bilang anak perempuan dan istri mereka diculik untuk dijadikan dukun lanfu atau budak seks. Karena ibu menolak, ibu dibakar hidup-hidup. Ibu berlari kepanasan dan jatuh ke sungai besar yang deras. Mendengar kabar itu, ayah langsung pingsan tepat di depan pintu rumah. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Dan bapak-bapak di desa itu pun berusaha menenangkan aku. Sejak kejadian itu, hari-hari pun berlalu. Ayah seperti sudah kehilangan semangat untuk hidup. Aku tahu ayah sangat mencintai ibu. Setiap malam, ayah menangis sambil mabuk. Ya, ayah pintar loh dalam memfermentasikan buah menjadi minuman. Sudah kubilang kan, ayah adalah prajurit yang handal. Hati ayah benar-benar terluka hebat. Malam itu, ayah berkata kepadaku, "Tidurlah nak, hari sudah malam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Lebih baik sekarang kamu tidur." Setiap malam sebelum aku tidur, aku hanya bisa mengintip ayah dari balik pintu. Aku masih khawatir. Setiap malam seperti itu, aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku perbuat untuk menyembuhkan hati ayah. Ayah sudah tidak seperti dulu lagi. Semua berubah sejak hari itu. Bahkan ayah sudah tidak pernah mengajarkan aku apapun lagi. Setiap malam, pintu rumah ada saja yang mengetuk. Mungkin dari orang-orang yang patroli.
Entah ayah berbicara dengan siapa di depan pintu, sepertinya hal yang rumit. Setelah pintu itu tertutup, aku pun segera menutup pintu kamarku dan naik ke tempat tidur sebelum ketahuan ayah kalau aku mengintip. Suatu hari, seperti biasa, setelah aku habis mengintip ayah dari balik pintu, kututuplah seluruh badanku hingga kepala dengan selimut di atas kasur. Ketika aku hampir pulas tertidur, tiba-tiba ayah membuka pintu kamarku. Kulihatlah di tangan kanannya, ayah membawa sesuatu. Di kegelapan kamar itu, aku tidak bisa melihat wajah ayah dengan jelas. Aku hanya bisa mendengar suara isak tangis ayah perlahan mendekati aku. Ayah pun duduk di atas kasurku dan ia berkata, "Nak, anakku Doni, kamu sayang ayah kan?" "Iya ayah, Doni sayang ayah, sayang sekali." "Nak, seperti yang sudah kamu tahu, desa ini sudah diketahui oleh tentara Jepang, Nak. Kita semua di sini bertahan karena tidak tahu lagi bisa pergi kemana. Tidak ada tempat, Nak. Semuanya sudah ada tentara Jepang. Kamu ingat kan, ibu sudah diapakan oleh mereka? Kamu ingat kan, Nak?" "Iya ayah, aku ingat ayah." "Besok sudah tidak ada lagi hari damai, Nak. Malam ini ayah mendapat kabar dari orang yang patroli bahwa mereka akan kembali, yaitu tentara Jepang sudah dalam perjalanan ke sini untuk memusnahkan desa ini, membakar desa ini, dan mengambil seluruh penduduk pria untuk dipekerjakan sebagai romusa. Ayah tidak ingin kehilangan lagi, Nak. Ayah tidak ingin kehilanganmu, Nak. Ayah tidak ingin jauh darimu. Doni anak ayah yang ayah cintai. Mari kita mati sama-sama, Nak. Sama ayah. Mari, Nak. Maukah, Nak?" "Iya, ayah. Nanti kita bisa bertemu lagi kan? Kita bisa bersama lagi kan dengan ibu? Ayah akan selalu bersama Doni kan, ayah?" "Tunggu ayah, Nak. Ayah akan menyusulmu. Ini akan mengalami rasa sakit, sesak nafas yang hebat. Tapi percayalah sama ayah, Nak. Kamu bisa melewati ini semua. Setelah itu, ayah akan menyusulmu, Nak. Ayah berjanji, ayah pasti akan menyusulmu." Ayah tidak bisa lagi melanjutkan kata-katanya. Ia hanya terisak tangis, menahan rasa haru, rasa tangis di dalam dadanya. Aku tahu dengan suaranya saja aku sudah bisa mendengar ayah menangis. Kamarku begitu gelap, ayah tidak menyalakan lampu. Aku tidak bisa melihat wajah ayah. Aku memeluknya. Dia duduk di samping aku. Kupeluk ia dengan erat, sangat erat. Lalu ayah mengalungkan sesuatu di leherku.
kurabalah apa itu yang di dalam leherku, seperti tali tambang yang begitu besar. Lalu ayah menggantungkan tali itu di atas sesuatu kepalaku. Sepertinya ayah menggantungkan talinya di plafon. Aku hanya melihat siluet ayah di hadapan aku yang sedang sibuk. Perlahan aku kehilangan pijakan kakiku. Aku mulai merasakan sesak yang begitu hebat. Rasanya tenggorokanku begitu panas. Jeratan yang begitu ketat membuat aku tidak bisa lagi bernafas. Aku tidak ingat apapun lagi. Yang terakhir aku mengalami sesak nafas dan kejang-kejang. Lalu aku mati. Aku tidak menceritakan kisahku secara lengkap. Aku hanya menceritakan intinya saja karena keterbatasan waktu, jadi aku meringkasnya. Bila teman-teman ingin bertanya, boleh tinggalkan komentar di bawah. Gimana guys ceritanya? Apakah kalian menyukainya? Jangan lupa untuk like bila kalian menyukai cerita kali ini. Dan bila ada kritik, saran maupun pertanyaan, boleh banget komentar aja di bawah ini guys. Sebelum itu sekali lagi gue ingin menginfokan nih guys, bila ada nama, kejadian maupun tempat yang secara sengaja maupun tidak sengaja maupun perkataan gue ucapkan mohon maaf dan dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya ya guys, karena tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa. Tetap terus dukung gue ya. Jangan lupa untuk peace, love, and see you. Terima kasih.